Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-22, ayat 21 sampai dengan 30. Berdamailah dengan dia supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh kebahagiaan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jika engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, engkau akan dipulihkan. Jika engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, lalu Yang Maha Kuasa menjadi emasmu dan timbunan perakmu, maka sesungguhnya engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Bila engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Bila engkau memutuskan untuk berbuat sesuatu, maka akan berhasil dan terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau akan luput oleh kebersihan tanganmu. Sahabat Alkitab, damai bukan sekedar ketenangan batin atau perasaan nyaman, melainkan shalom. Kata Ibrani tersebut berarti kondisi damai sejahtera yang menyeluruh, mencakup relasi yang pulih dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Itulah intisari pemahaman Elifas yang tercermin dalam bacaan kali ini. Meskipun kita tahu bahwa nasihat Elifas tidak sepenuhnya tepat dalam konteks penderitaan Ayub, karena ia menyimpulkan bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dosa. Namun, kata-katanya mencerminkan sebuah kebenaran universal, bahwa relasi manusia dengan Allah seharusnya dibangun di atas dasar rekonsiliasi dan pertobatan. Berdamai dengan Tuhan bukanlah pengalaman pasif, tetapi sebuah tindakan aktif untuk menempatkan kembali Allah sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Elifas melanjutkan nasihatnya. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Hal ini menggambarkan bahwa perdamaian sejati terjadi ketika manusia membiarkan dirinya dibentuk oleh hikmat ilahi. Firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kita dan sumber kekuatan di tengah kegelapan hidup. Berdamai dengan Allah berarti mengakui bahwa kita tidak dapat menjalani hidup dengan hikmat kita sendiri, melainkan perlu tunduk pada pengajaran dan kehendak-Nya. Berdamai bukan hanya tentang menyelesaikan masalah pribadi, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan dan menerimanya sebagai pusat hidup. Sahabat Alkitab, mungkin hari ini ada di antara kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Kita bertanya dalam hati, di mana Tuhan saat hidupku terasa runtuh? Atau, mengapa semua ini terjadi padaku? Kadang jawabannya bukan terletak pada argumen atau pemahaman rasional, melainkan pada sikap hati yang mau berdamai. Kita mungkin tidak akan pernah mengerti seluruh jalan Tuhan. Namun Elifas, terlepas dari segala keterbatasannya memahami penderitaan Ayub, sesungguhnya ia mengingatkan kita pada suatu kebenaran penting, yaitu ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka damai itu akan menyinari jalan kita, memberi dampak yang melampaui hidup kita sendiri, dan menjadi terang bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di tengah goncangan hidup yang kami alami, kami datang kepadamu. Mungkin hari ini ada di antara kami yang merasa hancur,
dan terkadang kami tak menemukan jawabannya dalam logika atau kata-kata. Tapi kami percaya Engkau hadir dalam damai yang melampaui pengertian. Bentuklah hati kami untuk mau berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri, dan dengan rencana-Mu. Kuatkan iman kami untuk tetap berharap, meski tak semua dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.